Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 1 kelas 4 SD semester ganjil ya, kurikulum 2013. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan gagasan pokok. Kemudian soal yang kedua, uraian atau tambahkan informasi dari gagasan pokok disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan gagasan pendukung. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan teks berikut. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Pertanyaannya, ide pokok dari penggalan teks di atas adalah A. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. B. Alat musik itu berbentuk dua keping simbal. C. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. D. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Tentu jawaban yang benar adalah A. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian soal yang keempat. Perhatikan teks berikut. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam dan canting. Kain batik berasal dari Jawa. Namun dalam perkembangannya banyak corak kain batik sesuai dengan asal daerahnya. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak khusus kain batik, seperti batik Bali. Pertanyaannya, gagasan pokok paragraf di atas yaitu A. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. B. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak Bali. C. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. D. Kain batik banyak corak sesuai asal daerahnya. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan teks berikut. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam dan canting. Kain batik berasal dari Jawa. Namun dalam perkembangannya banyak corak kain batik sesuai dengan asal daerahnya. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak khusus kain batik seperti batik Bali. Pertanyaannya, banyaknya gagasan pendukung pada paragraf di atas adalah, perhatikan paragrafnya. Oke, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Terdapat 4 kalimat. Kemudian soal yang keenam. Hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pada teks tersebut adalah A. Saling berkaitan, B. Bertentangan, C. Saling berlawanan, D. Pengembangan kalimat inti. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, hubungannya saling berkaitan. Kemudian soal yang ketujuh, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian soal yang kedelapan.
Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut dengan paragraf induktif. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir atau di seluruh paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut dengan paragraf campuran. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-10. Cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram disebut A. Tabel kalimat, B. Kesimpulan, C. Peta pikiran, D. Peta buta. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut dengan peta pikiran. Kemudian soal yang ke-11, penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks disebut A. Warta, B. Kalimat utama, C. Gagasan, D. Ringkasan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, ringkasan. Jadi ringkasan yaitu penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teksnya. Kemudian soal yang ke-12, membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks disebut A. Membaca diam-diam, B. Meringkas isi bacaan, C. Mendengar cerita, D. Membaca dalam hati. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut dengan membaca dalam hati. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Sebuah gagasan pendukung merupakan penjabaran dari A. Ringkasan bacaan, B. Isi bacaan, C. Gagasan pokok, D. Kesimpulan bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah iya, C, ya, penjabaran dari gagasan pokok, ya. Adanya gagasan pendukung itu berarti karena ada gagasan pokok. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah A. Supaya terlihat menarik, B. Agar terlihat lebih rapi dan indah, C. Supaya mempersulit pembaca, D. Untuk mempermudah memahami isi suatu teks bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah iya, D, ya, untuk mempermudah memahami isi suatu teks bacaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menggunakan kalimat baru, ketentuan tambahan adalah cara membuat A. Peta pikiran, B. Kalimat penjelas, C. Ringkasan, D. Diagram teks. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, itu merupakan langkah-langkah cara membuat ringkasan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-16. Keberadaan suatu gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam paragraf A. Eksposisi, narasi, dan argumentasi, B. Narasi dan deskripsi, C. Deduktif, induktif, dan campuran, D. Persuasi dan ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, dalam paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Buat teman-teman yang ingin mau mengetahui apa itu gagasan pokok yang eksplisit dan apa itu gagasan pokok implisit, mari kita bahas di kolom komentar, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Suatu gagasan pokok yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf A. Eksposisi, narasi, dan argumentasi, B. Narasi dan deskripsi,
C. Induktif dan eksposisi, D. Persuasi dan ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, dapat kita jumpai pada teks narasi dan deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf disebut A. Kalimat penjelas, B. Kalimat persuasif, C. Kalimat akhir, D. Kalimat utama. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut dengan kalimat utama. Kemudian teman-teman, soal yang ke-19. Informasi yang tertulis secara jelas di dalam suatu bacaan disebut A. Informasi belaka, B. Informasi tersirat, C. Informasi tersurat, D. Informasi akurat. Tentu jawaban yang benar adalah ya, tentu C, ya, disebut dengan informasi tersurat. Tersurat artinya tertulis secara jelas. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal yang terakhir, ya. Informasi yang tidak tertulis secara jelas di dalam suatu bacaan disebut A. Informasi belaka, B. Informasi tersirat, C. Informasi tersurat, D. Informasi akurat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya, B, ya, disebut dengan informasi tersirat. Jadi informasi tersirat adalah informasi tidak tertulis secara jelas di dalam sebuah bacaan. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kakak ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, ya. Oke, sampai jumpa.